Ya, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini Ibu akan membuat absen terlebih dahulu ya. Silakan kalian absen di room chat-nya ya. Ya, Rani sudah hadir. Silpa, Bila, Sujana, ya siapa lagi? Ibu tunggu sampai 5 menit ya. Oke, sudah hadir semua ya. Jadi Ibu langsung buka aja pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan sebuah materi cerpen. Kalian tahu nggak sih apa itu cerpen? Iya, Silva, apa itu cerpen, Silva? Ya, betul sekali. Pada 17 Agustus kemarin di sekolah kita mengadakan lomba buat cerpen ya. Kalian ikutan pasti? Nah, ya. Bentar ya, Ibu share dulu materinya. Nah, mana nih? Nah, apa itu cerpen? Kalian bisa lihat di layar kalian ya. Cerpen itu berupa cerita pendek yang merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen itu cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Jika dibanding dengan karya fiksi lainnya tuh lebih panjang seperti novel, itu kan terlalu panjang. Sedangkan cerpen itu cerita pendek. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya melewati tulisan pendek maupun singkat. Pengertian cerpen yang lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang maupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas, singkat, dan padat. Selain itu juga cerpen mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Selain itu cerpen maupun cerita pendek hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang demikian serta memusatkan diri pada salah satu tokoh yang hanya disituasikan saja. Yang selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu jalan ceritanya lebih pendek daripada novel. Sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang lebih dari 10.000 kata. Udah Ibu omongkan tadi yang di pengertian cerpen tadi. Yang ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya tidak menggambarkan sebuah kisah para tokoh. Yang maksudnya itu yang diceritakan tuh hanya satu tokohnya aja gitu. Kalau misalnya novel tuh kan semuanya diceritain. Kalau cerpen tuh tidak. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dipahami. Katanya tuh tidak memakai kata-kata yang kayak pakai majas itu tuh tidak. Kata-katanya tuh yang mudah dipahami buat pembacanya kayak gitu. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam. Biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan, tidak macam novel kan, berapa kejadian. Iyalah itu novel tuh tebal, kalau cerpen tidak. Memiliki cerita alur tunggal atau lurus. Penokohan pada cerpen sangat sederhana, tidak mendalam serta singkat. Fungsi cerpen dalam sastra itu ada 5 golongan. Yang pertama, fungsi kreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira pada pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu mengarahkan
dan mendidik para penikmat atau pembacanya karena nilai-nilai keberadaan dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Fungsi estetis yaitu memberikan keindahan bagi para penikmat atau pembaca. Yang selanjutnya fungsi moralitas yaitu nilai yang terkandung dalam moral, sehingga para penikmat atau pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik dalam cerpen tersebut. Fungsi religiulitas yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Selanjutnya struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada abstrak, biasanya ada, biasanya juga tidak ada. Kalau yang bagus itu ada abstraknya. Abstrak itu sendiri merupakan ringkasan atau inti dari cerita yang dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa. Atau bisa juga seperti atau sebagian gambaran awal dalam cerita tersebut. Sedangkan orientasi berkaitan dengan waktu dalam cerpen tersebut, suasana dalam cerpen tersebut seperti apa. Sudah tuh tempat yang berkaitan dalam cerpen itu di mana, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya sudah struktur cerpen. Ada komplikasi. Komplikasi itu berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi ini biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh dalam cerita tersebut. Sedangkan evaluasi sendiri yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik cerita tersebut. Sedangkan resolusi, pada bagian resolusi ini pengarang mulai mengembangkan solusi yang dialami tokoh tersebut. Misalnya terjadi suatu peristiwa, nah solusinya tuh apa, kayak gitu. Kalau koda pada bagian terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya, nah di dalam cerpen itu tuh kan terdapat dua unsur. Yang pertama itu unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah di sini Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik dulu ya. Dalam unsur intrinsik itu terdapat tema. Tema itu sebuah gagasan pokok yang mendasari jalan cerita sebuah cerpen. Tema biasanya dapat langsung terlihat jelas di dalam cerita ataupun tersurat dan tidak langsung. Yang kedua itu alur atau plot. Plot itu tuh jalan ceritanya. Misalnya ada konflik atau suatu permasalahan, peningkatan konflik, puncak konflik, ataupun klimaks. Tuh. Yang selanjutnya, nah, ada setting. Setting itu tuh berkaitan dengan tempat, di mana tempat dalam suatu cerpen tersebut, latarnya di mana, waktunya kapan, suasananya tuh apa. Tokoh itu merupakan suatu karakter yang mempunyai karakter dalam sebuah cerita. Terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Dan selanjutnya penokohan. Penokohan sama tokoh itu beda ya. Penokohan itu memberikan sifat pada tokoh ataupun pelaku dalam cerita tersebut. Sifat yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran maupun ucapan. Sudah itu juga biasanya tuh ada sudut pandang. Sudut pandangnya itu tuh ya sudut pandang orang pertama atau orang kedua kayak gitu. Nah, yang selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen. Kalau unsur ekstrinsik cerpen itu adalah latar belakang dari pengarangnya. Biasanya pengarangnya akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadi tersebut. Adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi atau jalan ceritanya tersebut. Adanya biografi atau pemaparan biodata secara menyeluruh dan lengkap.
Yang keempat, terdapat aliran sastra. Aliran sastra tersebut akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Dan yang kelima, adanya kondisi psikologis. Biasanya senang, suka, dan sedih dalam sebuah cerita yang dipengaruhi oleh mood si penulis tersebut. Si penulis itu misalnya lagi mendapatkan mood yang lagi sedih, ya bisa ceritanya yang berbaur-baur sedih, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu amanat. Amanat tuh pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Pesan yang dimaksud seperti pesan kepada orang tua, pesan moral, pesan yang terkandung pada nilai-nilai luhur, seperti itu. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Ibu persilakan kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi kepada Ibu. Nanti bisa Ibu jelaskan kembali. Kalau jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu terdiri dari Silpa, Rani, sama Bila. Yang kedua itu terdiri dari Rizka, Mija, sama Silpa. Yang ketiga Yuyun, Astri, sama Rian. Nah, jika udah dapat kelompok masing-masing ya, bisa diingatin kembali kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di sini Ibu akan mengasih kalian tugas. Soalnya kan kalian udah bisa semua nih. Nah, di sini ini ada materi tentang cerpen. Kalian bisa tentuin mana unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Kalian bisa berdiskusi ya, Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, waktunya udah 20 menit ya. Udah belum semua kelompoknya nih? Oh, udah ya. Ya udah. Di sini kan udah Ibu bagi ya menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu mempunyai kertas. Kalian kan 3 kelompok nih. Nih, di sini Ibu udah mempunyai 3 gulungan kertas. Nih. Nanti setiap kertas ini nanti ada nomor 1, 2, dan 3. Kalian kan ada 3 kelompok nih. Nah, di dalam kertas ini sudah Ibu tulis angka 1, 2, dan 3. Ibu koncang, jika yang Ibu ambil misalnya angka nomor 2, berarti kelompok 2 yang memaparkan hasil diskusi tentang cerpen tersebut ya. Apakah semuanya udah siap? Baiklah, Ibu konceng ya kertasnya. Oke, kelompoknya 3, kelompok Rian, Yuyun, dan Astri. Oke, jelasin dari kalian bertiga siapa yang mau mempresentasikan hasilnya. Oke, ya Rian, silakan. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Rian. Nah, yang selanjutnya ya, satu lagi nih ya, Ibu.
Kelompok 1, iya, Bila. Siapa yang dari kelompok kalian? Oh, Bila ya yang mempresentasikan. Ya, disilakan. Oke, baik. Terima kasih buat Bila. Sama ya, jadi ya. Kelompok 1 sama kelompok 3 sama ya. Berarti kalian sudah mengerti tentang materi cerpen ini. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Jika tidak ada, ini waktunya udah hampir mau habis ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas, kalian buat cerpen, terserah ya kalian mau tentang apa aja, Ibu bebasin pokoknya. Kalian buat cerpen ya kira-kira 3 lembar atau pokoknya sebisa kalian, Ibu mau lihat. Udah kalian buat cerpen itu, kalian analisis pakai unsur intrinsik sama ekstrinsik tadi. Minggu depan baru kita bahas lagi ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan soal tugas untuk minggu depan? Oh, baiklah, tidak ada ya. Jika sudah cukup mengerti dan cukup jelas dengan tugas yang Ibu berikan, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.